Di wilayah peralihan antara darat dan laut, hutan mangrove tampak tenang di permukaan. Tetapi di dalam labirin akarnya berlangsung pertukaran yang terus-menerus. Pasang surut membawa daun, sedimen, nutrien, dan kawanan ikan muda ke perairan yang terlindung dari gelombang laut terbuka, namun dipenuhi arus mikro di sekitar simpul kayu dan akar. Di ruang inilah interaksi antara cahaya, arus, predator, dan mangsa membentuk dinamika halus yang jarang terlihat. Tempat seekor predator berpatroli mengikuti aliran yang membawakan kesempatan. Pada awalnya, ia tampak seperti bayangan samar. Sebuah struktur berbentuk kubus yang hampir transparan melayang di antara cabang-cabang. Sinar matahari menembus air dalam berkas terpecah. Dan lonceng persegi ubur-ubur kotak hanya terlihat ketika cahaya dipantulkan, membentuk garis-garis sesaat menyerupai kaca. Tentakelnya menjulur beberapa meter melampaui lonceng. Benang-benang ini sulit dilihat, tetapi kontak dengannya segera berdampak. Seekor ikan yang menyentuh satu filamen akan mengalami kontraksi otot mendadak dan kehilangan kemampuan berenang. Ubur-ubur merupakan kelompok hewan dengan desain tubuh yang sangat tua secara evolusioner. Namun ubur-ubur kotak menunjukkan tingkat kendali gerak yang lebih tinggi. Tidak seperti ubur-ubur berbentuk kubah yang terutama mengandalkan hanyutan, spesies ini memiliki lonceng berbentuk kubus dengan sisi datar. Bentuk ini memungkinkan dorongan yang lebih terarah. Dengan kontraksi terkoordinasi, ia dapat mengubah arah, bergerak di antara akar mangrove, menghindari rintangan, dan mempertahankan posisi di zona tertentu tempat mangsa sering lewat. Di sudut-sudut lonceng terdapat struktur sensorik yang disebut ropalia. Setiap ropalium mengandung beberapa jenis mata, termasuk mata berlensa yang mampu membentuk citra sederhana. Sistem ini menjadikan ubur-ubur kotak mampu membedakan rintangan dan gradien cahaya di lingkungannya. Ubur-ubur kotak tidak memproses penglihatan seperti hewan bertulang belakang. Ia tidak menafsirkan gambar secara kognitif, tetapi masukan visual cukup untuk memandu pola gerak. Hal ini memungkinkan hewan ini mempertahankan posisi di mikrohabitat dengan kepadatan mangsa tinggi sambil menghindari benturan dengan akar. Senjata utama ubur-ubur kotak terletak pada tentakelnya. Sepanjang tentakel terdapat jutaan sel penyengat yang disebut knidosit. Di dalam setiap knidosit terdapat nematosista, kapsul mikroskopis berisi tabung terlipat. Pelepasan nematosista terjadi melalui mekanisme fisik berbasis tekanan osmotik. Ketika dipicu oleh sentuhan, ion masuk ke dalam kapsul, meningkatkan tekanan internal hingga penutupnya terbuka. Tabung kemudian terbalik keluar dan menembus jaringan mangsa. Proses ini berlangsung sangat cepat dan memungkinkan pengantaran racun secara langsung ke dalam tubuh mangsa. Racun tersebut mengganggu fungsi saraf dan otot. Pada ikan kecil, efeknya berupa kelumpuhan cepat. Pada vertebrata yang lebih besar, racun dapat memengaruhi sistem kardiovaskular. Penyebaran tentakel tidak acak. Jarak antar filamen memungkinkan cakupan volume air yang luas tanpa memerlukan gerakan aktif yang besar. Dengan demikian, peluang kontak dengan mangsa meningkat, sementara pengeluaran energi tetap rendah. Ubur-ubur kotak tidak mengejar mangsa secara aktif. Ia memanfaatkan arus mikro dan pergerakan acak organisme kecil di air. Gerakan pasang surut membawa mangsa ke dalam jangkauan tentakel tanpa perlu intervensi tambahan. Lonceng berdenyut untuk mempertahankan posisi, sementara tentakel tetap terbentang. Ketika mangsa terkena sengatan, tentakel kemudian berkontraksi,
dan membawa tubuh yang tidak lagi aktif ke arah lonceng. Tempat pencernaan berlangsung di rongga gastrovaskular. Meskipun efektif, sistem ini juga memiliki risiko. Nematosista tidak membedakan antara jaringan mangsa dan jaringan sendiri. Untuk mencegah penyengatan diri, ubur-ubur menghasilkan lapisan lendir yang menghambat aktivasi nematosista pada permukaan tubuhnya. Racun ubur-ubur kotak menjadikannya berbahaya bagi manusia, terutama di wilayah Indo-Pasifik. Sengatan dapat menyebabkan nyeri hebat dan dalam kasus tertentu, gangguan jantung. Penanganan yang tepat didasarkan pada pemahaman mekanisme nematosista. Asam asetat digunakan untuk menonaktifkan nematosista yang belum menembak, bukan untuk menetralkan racun yang telah masuk. Air tawar atau gesekan mekanis dapat memicu pelepasan tambahan dan memperparah cedera, sedangkan air laut tidak memicu respons osmotik yang sama. Dari sudut pandang ekologi, ubur-ubur kotak berperan dalam mengendalikan populasi ikan muda dan krustasea di muara. Keberadaannya memengaruhi struktur jaring makanan lokal dan menyediakan sumber makanan bagi predator tertentu seperti penyu. Ubur-ubur kotak menunjukkan bagaimana sistem sensorik sederhana, mekanisme fisik pada skala sel, dan strategi energi rendah dapat menghasilkan predator yang efektif. Ia tidak mengandalkan kecepatan berenang atau ukuran tubuh, melainkan pada integrasi bentuk fisika dan kimia. Di perairan mangrove yang tenang, ubur-ubur kotak bukan sekadar organisme yang hanyut, melainkan hewan yang mempertahankan posisi, memanfaatkan lingkungan, dan berinteraksi dengan ekosistem melalui mekanisme yang terukur dan konsisten. Di dasar terumbu, sinar matahari yang menembus permukaan air terpecah oleh riak dan struktur karang, menghasilkan pola cahaya yang tidak merata. Bagi pengamat manusia, lingkungan ini tampak penuh gerakan dan warna. Ikan berenang di perairan dangkal, kipas laut bergerak mengikuti arus, dan ikan kakatua mengikis substrat karang. Di antara spons atau celah karang, terdapat organisme kecil yang berperan sebagai predator. Udang mantis yang panjang tubuhnya relatif pendek, memiliki mata yang terletak di ujung tangkai dan dapat digerakkan secara independen. Mata ini terus bergerak dalam sudut kecil untuk memindai lingkungan sekitar. Udang mantis tidak mengandalkan penglihatan dalam bentuk garis dan warna seperti manusia. Sistem visualnya memproses informasi cahaya melalui perbedaan spektrum, intensitas, dan polarisasi. Aspek-aspek ini sebagian besar tidak terdeteksi oleh sistem penglihatan manusia. Bagi manusia, seekor ikan dapat tampak menyatu dengan latar terumbu. Namun bagi udang mantis, sisik ikan memantulkan cahaya dengan pola polarisasi tertentu yang membedakannya dari substrat anorganik. Mata udang mantis merupakan organ sensorik yang kompleks. Manusia memiliki 3 jenis sel kerucut utama untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya merah, hijau, dan biru. Udang mantis memiliki lebih banyak kelas fotoreseptor, termasuk yang peka terhadap ultraviolet, dan panjang gelombang lain di luar jangkauan penglihatan manusia, serta reseptor khusus untuk cahaya terpolarisasi. Keragaman reseptor ini memungkinkan udang mantis mendeteksi perbedaan cahaya yang tidak terlihat oleh banyak spesies lain. Pantulan cahaya dari jaringan higup menghasilkan pola polarisasi yang berbeda dibandingkan pantulan dari pasir atau batu. Deteksi polarisasi cahaya merupakan salah satu kemampuan penting udang mantis. Cahaya yang memantul atau melewati jaringan biologis sering mengalami pengaturan arah getaran tertentu. Sebagian besar hewan tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi perbedaan ini. Udang mantis dapat menggunakan informasi polarisasi
untuk membedakan organisme hidup dari latar belakang tak hidup. Ikan, krustasea, dan cephalopoda memiliki karakteristik polarisasi tertentu yang muncul akibat struktur jaringan dan permukaan tubuh mereka. Kemampuan ini tidak hanya digunakan dalam konteks predasi, tetapi juga komunikasi. Udang mantis bersifat teritorial dan sering berinteraksi dengan individu lain dari spesies yang sama. Beberapa spesies menampilkan pola pantulan ultraviolet dan polarisasi pada rangka luarnya. Pola-pola ini berfungsi sebagai sinyal visual yang dapat dikenali oleh udang mantis lain, tetapi relatif tidak mencolok bagi predator yang tidak memiliki kemampuan deteksi polarisasi. Dengan cara ini, informasi tentang wilayah, kesiapan reproduksi atau tingkat agresi dapat disampaikan secara terbatas. Keunggulan sensorik ini berkaitan erat dengan mekanisme serangan udang mantis. Secara umum, udang mantis dibagi menjadi dua kelompok fungsional, tipe pemukul dan tipe penusuk. Keduanya memiliki kaki penangkap yang terlipat dan dapat digerakkan dengan sangat cepat. Pada tipe pemukul, ujung kaki penangkap membentuk struktur keras yang digunakan untuk menghantam cangkang mangsa. Kecepatan gerakan ini cukup tinggi untuk menyebabkan kavitasi, yaitu pembentukan gelembung bertekanan rendah yang runtuh dan menghasilkan gelombang tekanan tambahan. Tipe penusuk memiliki struktur berduri yang digunakan untuk menusuk mangsa bertubuh lunak. Dalam kedua tipe, keberhasilan serangan bergantung pada identifikasi posisi mangsa dan titik lemah pada tubuh atau cangkangnya. Sistem visual udang mantis berperan dalam mendeteksi detail struktural seperti retakan kecil atau area dengan tegangan mekanis lebih rendah pada cangkang siput dan kepiting. Informasi ini membantu menentukan lokasi serangan yang paling efektif. Sebelum menyerang, udang mantis biasanya berhenti sejenak untuk menyesuaikan posisi. Setelah itu, kaki penangkap digerakkan dengan cepat menuju target. Jika terjadi kavitasi, runtuhnya gelembung air dapat menambah efek mekanis pada mangsa. Kombinasi antara kemampuan sensorik dan mekanisme serangan menjadikan udang mantis predator yang efisien meskipun ukurannya relatif kecil. Mereka mampu memangsa krustasea dan moluska yang memiliki cangkang keras, serta ikan kecil. Namun serangan ini tidak dilakukan secara acak. Penggunaan energi diatur melalui pemilihan target dan titik serang yang tepat, sehingga efisiensi berburu dapat dipertahankan. Selain dalam konteks berburu, sistem penglihatan udang mantis memungkinkan interpretasi lingkungan terumbu dengan cara yang berbeda. Beberapa struktur biologis, seperti polip karang dan cephalopoda, menghasilkan pola pantulan cahaya tertentu yang dapat dideteksi melalui polarisasi. Permukaan air dan perubahan arah cahaya juga memberikan informasi tambahan tentang gerakan dan kondisi sekitar. Dengan demikian, udang mantis berinteraksi dengan lingkungan yang ditentukan oleh kombinasi spektrum cahaya dan polarisasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem visual udang mantis sangat efektif dalam mendeteksi cahaya terpolarisasi. Prinsip-prinsip ini telah menarik perhatian peneliti karena potensi aplikasinya dalam teknologi pencitraan dan sensor optik. Namun, beberapa studi juga menunjukkan bahwa kompleksitas reseptor visual udang mantis tidak selalu berarti kemampuan diskriminasi warna yang sangat halus. Sistem ini cenderung mengelompokkan informasi cahaya dengan cepat, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan ini menekankan kecepatan pemrosesan dibandingkan ketelitian detail spektral. Sistem visual tersebut berfungsi terutama sebagai alat deteksi
dan pengambilan keputusan cepat. Secara ekologis, udang mantis berperan dalam mengendalikan populasi mangsa seperti kepiting, siput, dan ikan kecil. Aktivitas ini membantu menjaga keseimbangan komunitas invertebrata di terumbu. Liang yang mereka gali juga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain setelah ditinggalkan. Sebagai predator, udang mantis berkontribusi pada dinamika ekosistem terumbu. Perannya mencerminkan hubungan antara kemampuan sensorik, perilaku berburu, dan struktur komunitas laut dangkal. Bagi udang mantis, terumbu merupakan lingkungan yang dipahami melalui pola cahaya, polarisasi, dan pergerakan. Keputusan perilaku diambil berdasarkan perubahan sinyal-sinyal tersebut yang bagi banyak organisme lain tidak terdeteksi. Dalam konteks ini, efektivitas kamuflase sangat bergantung pada sistem penglihatan pengamat. Di hamparan pasir dangkal tempat pasang surut bergerak secara periodik, seekor sotong berdiam hampir tak terlihat. Sisi tubuhnya meniru butiran pasir pucat di bawahnya. Dengan kromatofor diredam menjadi warna krem muda dan permukaan kulit relatif halus. Bagi predator seperti kerapu atau barakuda yang melintas, ia menyatu dengan dasar laut. Namun di sisi tubuh yang lain, menghadap sotong lain yang berada di sekitarnya, kulitnya menampilkan garis-garis gelap dan pantulan cahaya yang kontras. Dengan cara ini, sotong menyampaikan dua informasi berbeda secara bersamaan. Ke arah predator, ia mempertahankan kamuflase. Ke arah sesama sotong, ia menampilkan sinyal sosial yang berkaitan dengan kesiapan kawin atau interaksi teritorial. Kemampuan ini dimungkinkan karena sotong tidak hanya mengendalikan pigmen kulit, tetapi juga sifat pantulan cahaya. Di dalam dermis terdapat iridofor, yaitu susunan pelat mikroskopis yang memantulkan cahaya dalam pola terpolarisasi. Manusia tidak dapat mendeteksi polarisasi cahaya tanpa alat, tetapi banyak hewan laut, termasuk sotong dan beberapa krustasea, memilikinya. Bagi hewan dengan penglihatan peka polarisasi, pantulan dari iridofor merupakan sinyal yang jelas. Bagi predator yang tidak memiliki kepekaan tersebut, tampilan ini tidak memberikan informasi tambahan. Hal ini memungkinkan sotong berkomunikasi secara selektif tanpa menarik perhatian predator. Saluran komunikasi semacam ini berperan penting dalam interaksi sosial, terutama saat kawin dan perebutan wilayah. Seekor jantan dapat menampilkan pola rayuan ke arah betina, sambil secara bersamaan menampilkan pola peringatan ke arah jantan lain. Kedua sinyal tersebut disajikan dari sisi tubuh yang berbeda. Kamuflase tetap menjadi elemen utama dalam strategi ini. Sotong mampu menyesuaikan warna dan tekstur kulit agar menyerupai pasir, lamun, atau puing karang. Kromatofor dapat berubah ukuran dengan cepat, menghasilkan perubahan warna yang terkoordinasi. Di bawahnya, iridofor dan leukofor mengatur pantulan dan hamburan cahaya, menambah kesan kedalaman visual. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama untuk menyesuaikan penampilan tubuh dengan lingkungan. Kamuflase tidak bersifat statis, melainkan digunakan secara fleksibel untuk merespons situasi yang berubah. Salah satu pola yang sering digunakan adalah tampilan passing cloud. Dalam pola ini, pita pigmen gelap bergerak perlahan di sepanjang mantel, menyerupai bayangan yang melintas. Pola ini memengaruhi persepsi mangsa kecil, yang sistem sarafnya kesulitan memproses perubahan visual tersebut dalam waktu singkat. Gangguan persepsi ini dapat memperlambat respons mangsa, memberi sotong kesempatan untuk menyerang. Dalam lingkungan terumbu, di mana reaksi cepat sangat menentukan, efek ini meningkatkan keberhasilan perburuan. Selain warna,
Sotong juga mengendalikan struktur permukaan kulit melalui papila, tonjolan otot kecil yang dapat dinaikkan atau diratakan. Dengan mengangkat papila, permukaan tubuh menjadi tidak rata, menyerupai alga, karang, atau pasir bertekstur. Perubahan topografi ini tidak hanya berdampak visual. Permukaan kasar memengaruhi aliran air di sekitar tubuh. Banyak ikan mendeteksi perubahan aliran menggunakan garis rusuk, sehingga dengan mengubah pola aliran air, sotong dapat mengurangi isyarat hidrodinamik yang biasanya terdeteksi oleh predator atau mangsa. Dengan demikian, kamuflase pada sotong mencakup aspek visual dan mekanik. Adaptasi ini dimungkinkan oleh sistem saraf yang relatif kompleks untuk ukuran invertebrata. Otak sotong memiliki proporsi besar terhadap tubuh, dengan area yang didedikasikan untuk pemrosesan visual dan kendali kulit. Setiap area kulit dapat merespons sinyal saraf dengan cepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian respons kulit bersifat lokal, memungkinkan penyesuaian parsial tanpa kendali langsung dari pusat saraf. Hal ini mengurangi beban pemrosesan dan mempercepat respons terhadap perubahan lingkungan. Sotong hidup di habitat dengan tekanan predasi tinggi dan mangsa yang memiliki sistem sensorik sensitif. Predator besar berpatroli di terumbu dan padang lamun, sementara mangsa kecil bergantung pada penglihatan dan deteksi getaran untuk bertahan hidup. Dalam konteks ini, kemampuan sotong untuk mengatur apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi memberikan keuntungan adaptif yang signifikan. Mereka dapat menghindari predator sekaligus mempertahankan interaksi sosial yang efektif. Dalam perburuan, sotong biasanya mempertahankan kamuflase hingga mangsa berada dalam jangkauan. Pola visual tertentu kemudian digunakan untuk mengganggu persepsi mangsa. Setelah itu, dua tentakel penangkap terulur cepat, mencengkeram mangsa dan menariknya ke arah paruh. Dalam konteks kawin, prinsip yang sama diterapkan dengan tujuan berbeda. Seekor jantan dapat menampilkan pola peringatan ke arah pesaing dan pola rayuan ke arah betina secara bersamaan. Predator yang tidak peka terhadap sinyal tersebut tetap hanya melihat pola yang menyerupai lingkungan. Kemampuan menyampaikan beberapa pesan visual secara simultan dari satu tubuh jarang ditemukan pada hewan lain. Strategi ini menunjukkan bahwa pengendalian persepsi, baik melalui warna, tekstur, maupun pantulan cahaya, merupakan aspek penting dalam kelangsungan hidup sotong. Bagi predator, sotong menyatu dengan lingkungan. Bagi sesamanya, ia menyampaikan informasi sosial yang jelas. Perbedaan ini bergantung sepenuhnya pada siapa yang mengamati dan sistem sensorik yang mereka miliki. Dari ubur-ubur kotak yang memanfaatkan fisika pada skala sel, hingga udang mantis dan sotong yang mengolah cahaya sebagai sumber informasi, kehidupan di perairan dangkal tidak ditentukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh cara organisme membaca dan menggunakan lingkungannya. Terumbu, pasir dan mangrove bukan hanya latar tempat kehidupan berlangsung, tetapi bagian aktif dari sistem yang membentuk perilaku, persepsi, dan kelangsungan hidup penghuninya. Di dunia ini, bertahan hidup berarti bukan sekadar melihat, tetapi memahami apa yang terlihat dan apa yang sengaja disembunyikan.